Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Amanatusani dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kebidanan. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20. Ada beberapa ilmuwan yang telah menjabarkan dan mengenalkan tentang kebidanan. Yang pertama ada William Smellie dari Skotlandia. Juga ada Ignaz Philips Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria. Ada James Young Simpson dari Edinburgh, Skotlandia. Selanjutnya ada John Charles Wiven dari Inggris. Ada Adolf Pinard dari Prancis. Kurt Kreid dari Jerman. Dan Judith Bell, dokter obstetri dari Jerman. Perkembangan pendidikan dan pendidikan pelayanan kebidanan di luar negeri setelah abad ke-20. Penjelasan ada di atas. Kemudian perkembangan teknologi yang cepat telah monitoring antepartum dan intrapartum yang tepat menjadi mungkin dengan pengurangan ultrasonografi dan tosografi dan telah merubah prognosis bagi bayi prematur secara dramatis ketika dirawat di neonatal intensif. Kemudian ada sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di berbagai negara. Yang pertama ada di Amerika. Berikut penjelasan tentang latar belakang adanya pelayanan kebidanan di Amerika. Sampai pada pendidikan kebidanan di Amerika dibuka pada tahun 1765 pada akhir abad ke-18, dan juga penjabarannya tentang pendidikan kebidanan di Amerika. Di situ juga menjelaskan tentang pendidikan kebidanan dan pelayanan kebidanan di Amerika. Pada tahun 1955, American College of Nurse Midwives atau ACNM dibuka. Pada tahun 1971, seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Pada tahun 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama dibuat legalisasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetensi untuk melindungi bidan. Selain itu, juga ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini. Antara lain ada walau banyak undang-undang yang baru, direct entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Yang kedua, lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian. Tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan. Yang ketiga, ada kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwife. Dan juga masih banyak hambatan-hambatan dalam praktik pelayanan kebidanan di Amerika. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di negara kedua, yaitu negara Belanda. Perkembangan pendidikan kebidanan di Belanda. Di situ dijelaskan tentang latar belakang tentang perkembangan pendidikan kebidanan di Belanda. Selanjutnya tentang pendidikan kebidanan di Belanda. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai profesi fisiologis. Ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan. Mahasiswa akan teruju keterampilan kebidanan yang telah dipelajari.
Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah, wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan. Ketika mereka lulus ujian akhir akan menerima ijazah yang di dalamnya tercantum nilai ujian. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Belanda. Yang pertama ada pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat dan juga mempunyai izin resmi untuk praktek. Bidan harus merujuk wanita dengan resiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan yang dirawat dengan baik. Untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan maternal di Belanda. Pelayanan yang kedua ada pelayanan intrapartum. Pelayanan intrapartum dimulai dari waktu bidan dipanggil sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi, tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Bidan biasanya menjahit luka perineum atau episiotomi. Untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Pelayanan yang ketiga ada pelayanan postpartum. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah pada tahun 1988 persalinan di negara Belanda 80% telah ditolong oleh bidan, hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal. Bidan sudah mempunyai independen. Ya, selanjutnya sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di negara ketiga, yaitu Jepang. Di bawah disebutkan tentang latar belakang pelayanan kebidanan di Jepang. Selanjutnya tentang pendidikan kebidanan di Jepang. Pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuknya sekolah bidan pada tahun 1912. Didirikan oleh Obshin dan baru mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Tahun 1899 lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Tahun 1987 pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan terdiri dari ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, dan psikologi. Ternyata hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8-16 kredit yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Yang masih terdapat di Jepang antara lain masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Saat ini, pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 4 tahun. Demikian penjelasan saya tentang sejarah perkembangan kebidanan sebelum abad 20, setelah abad 20, dan perkembangan pendidikan kebidanan di berbagai negara dan juga hambatan-hambatannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan juga saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.